Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ariyanti Setiawan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang tingkat segmentasi pasar. Tingkat segmentasi pasar. Tingkat segmentasi pasar adalah cara perusahaan melihat pasar dan menetapkan seberapa luas seharusnya penargetan pasarnya. Ada 4 tingkatan segmentasi pasar, yaitu 1. Pemasaran massal atau target seluruh pasar hanya dengan satu kampanye pemasaran. Proses mengkomunikasikan produk ke seluruh pasar hanya dengan satu strategi pemasaran. Pasar ini terkenal dengan pemasaran yang tidak berdiferensiasi, karena strateginya tidak menargetkan segmen pasar individu. Untuk keuntungannya, 1. Skala ekonomis, karena biaya rata-rata untuk membawa produk ke pasar akan lebih rendah, dan margin keuntungan akan lebih tinggi. 2. Hanya memerlukan satu rencana pemasaran. 3. Meningkatkan profit, karena berbentuk basis pelanggan yang lebih luas. Untuk kekurangannya, 1. Persaingan luas dan sangat sengit. 2. Hambatan sangat tinggi untuk masuk pasar massal. Yang 3. Pemajaran kurang terfokus dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. 4. Perusahaan dapat mengalami kerugian besar jika strategi pemasaran gagal. Untuk tingkatan yang kedua, pemasaran produk tervariasi atau terdiferensiasi. Targetnya seluruh pasar dengan produk yang berbeda. Dalam pemasaran ini, pemasar membagi pasar menjadi segmen yang berbeda tergantung pada perilaku pembelian konsumen, persyaratan, daya beli, lokasi, dan tingkat usia. Dalam pemasaran ragam produk, penjual menghasilkan 2 atau lebih produk yang memiliki ciri khas, gaya, kualitas, dan yang berbeda. Strategi ini dirancang untuk menawarkan variasi kepada konsumen. Kegiatan promosi dan periklanan untuk fokus tertentu hanya pada target pasar untuk produk tertentu. Misalnya, Unilever menjual berbagai macam merek sabun seperti Lux atau Lifebuoy. Meskipun biaya pemasaran lebih tinggi, tapi perusahaan tetap dapat kompetitif dan mendapat keuntungannya. Untuk tingkatan yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Targetkan beberapa segmen pasar. Pemasaran terkonsentrasi menargetkan segmen pasar yang spesifik dan terdefinisi dengan baik. Ini tercipta dengan mengidentifikasikan kebutuhan, keinginan, dan persyaratan yang tidak tertangani dengan baik oleh perusahaan lain. Sebagai strategi, pemasaran ini bertujuan untuk menjadi ikan besar di dalam kolam kecil daripada menjadi ikan kecil di dalam kolam yang besar. Keuntungannya, 1. Pemasaran cenderung lebih terfokus dan memiliki daya tarik yang lebih besar. 2. Bisnis dapat menjadi sangat terspesialisasi. 3. Persaingan kompetitif. Untuk tingkatan yang keempat, pemasaran mikro, target tingkatan, paling dasar dan segmen pasar. Pemasaran ini melibatkan penargetan calon pelanggan pada tingkatan yang sangat besar, seperti kode pos, pekerjaan tertentu, atau gaya hidup. Jenis pemasaran mikro ada 2, yaitu 1. Pemasaran lokal. Penjual atau pemasar hanya berkonsentrasi pada pasar lokal. Produknya juga memiliki daya tarik lokal dan kegiatan promosi direncanakan berdasarkan lokasi hanya dengan cita rasa lokal. Meskipun produksinya rendah, tapi biayanya tetap tinggi dan persaingan lebih sedikit. Yang kedua, pemasaran individu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Ini adalah tingkat segmentasi di mana penjual menawarkan produk yang disesuaikan pada konsumen. Misalnya, sebuah perusahaan kain akan memotong kain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Terima kasih.